Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Perempuan Misterius Penonton Bioskop Chandra Subang. Bagi masyarakat Subang, nama Bioskop Chandra sudah tidak asing lagi. Lokasinya tepat berada di pusat pembelanjaan Pujasera. Siapa sangka bangunan tua yang kini kondisinya memprihatinkan tersebut menyimpan banyak cerita horor. Pada tahun 1990-an, bioskop satu-satunya di kota Subang ini sedang berada di masa kejayaannya. Hampir setiap hari tak kurang 5 judul film diputar di bioskop yang diresmikan pada tahun 1987 tersebut. Bioskop ini juga tak pernah sepi penonton. Namun, di tengah keramaian bioskop itu, sempat terjadi cerita horor seperti yang dituturkan Mang Yanto, seorang tukang becak yang terbiasa mangkal di sekitar bioskop Chandra. Saat itu, tepatnya pada akhir tahun 1999, cerita horor yang dialami Mang Yanto itu terjadi. Hari menjelang sore, seperti biasa ia mengayuh becak. Pekerjaan itu biasanya ia lakukan hingga menjelang tengah malam. Waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, Yanto berangkat dari rumahnya menuju bioskop Chandra yang jaraknya sekitar 15 menit. Hingga waktu Isya pun dilalui Yanto, namun ia belum mendapat penumpang satupun. Padahal setiap harinya ia selalu mendapat penumpang tak kurang dari 1 kali. Mungkin hari ini bukan hari keberuntungannya. Malam semakin larut, Yanto terus dengan sabar menunggu. Sementara para pedagang di pusat perbelanjaan itu sudah mulai pada tutup. Cuaca malam itu sedikit gerimis, sehingga suasananya terlihat sangat sepi. Mata Yanto sudah mulai sedikit ngantuk, namun ia tetap bertahan. Tiba-tiba ia dikagetkan sejumlah orang yang keluar dari bioskop Chandra. Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu merupakan film terakhir yang diputar di bioskop Chandra. Semangat Yanto sedikit terdorong. Ia berharap dari sekian banyak penonton itu, ada yang mencoba memanfaatkan jasa becaknya. Satu persatu berlalu, namun tak ada satupun penonton bioskop Chandra yang menghampirinya. Tubuhnya tiba-tiba sedikit lemas. Rezeki yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang jua. Apalagi sejak pagi belum mendapat satupun penumpang. Ia lalu menyandarkan kembali tubuhnya ke becak yang sudah ia miliki sejak 5 tahun lalu. "Mang becak." Tiba-tiba suara perempuan mengagetkan Yanto dari arah belakang. Tiba-tiba Yanto merasa senang. Pikirnya, inilah rezeki yang ditunggu-tunggu itu. Ia melihat sosok perempuan berdiri sendiri tepat di belakang becaknya. Yanto pun mempersilahkan perempuan berambut panjang itu menaiki becaknya. Terlihat rambutnya yang panjang terurai, sementara wajahnya tak begitu jelas karena sebagian tertutup rambut. "Kemana, Neng?" tanya Yanto kepada penumpangnya. "Jalan aja dulu, Mang, nanti dikasih tahu," jawab perempuan yang usianya sekitar 20 tahun tersebut. Yanto pun menuruti saja. Tepat di depan bioskop Chandra, atas permintaan perempuan itu, Yanto mengarahkan becaknya ke arah barat. Dengan semangat Yanto terus mengayuh becaknya. Jalanan mulai sepi, sehingga Yanto bisa leluasa mengayuh becaknya. Selama perjalanan tak ada obrolan di antara keduanya. Baik Yanto maupun perempuan itu tak banyak bicara. Sesekali Yanto bertanya, namun tak dijawab oleh perempuan itu. Yanto terus mengayuh becaknya hingga tiba di suatu tempat. Yanto diminta berhenti. Rupanya tujuan perempuan itu sudah sampai. Sebuah rumah mewah terlihat tepat di hadapan Yanto. Ia pikir mungkin inilah rumah perempuan tersebut. "Mang, tunggu dulu ya sebentar, saya ngambil uang dulu," ucap perempuan itu.
"Iya, Neng." Yanto mengangguk. Mungkin perempuan itu lupa membawa uang, pikirnya. Perempuan itu lalu masuk ke rumah mewah itu. Meski nampak mewah, cahaya lampu di rumah itu tampak redup, sehingga terlihat angker. Yanto pun sabar menunggu. Ia sesekali memperhatikan suasana sekitar sangat sepi. Tak ada orang satupun yang melintas, termasuk kendaraan. Padahal biasanya jalan raya itu selalu ramai kendaraan. Udara malam itu sedikit terasa dingin. Maklum, belum lama hujan mengguyur wilayah kota Subang dan sekitarnya. Lalu Yanto menutupi tubuhnya dengan sarung yang dibawa dari rumah. 1 jam berlalu, perempuan itu tak kunjung keluar dari rumahnya. Sementara waktu menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Yanto memutuskan menunggu, hingga tak terasa ia pun tertidur di becaknya. Tiba-tiba, Mang, ngapain di sini?" Suara 2 orang pria membangunkan Yanto. Rupanya 2 orang pria itu merupakan warga setempat yang melakukan tugas ronda malam. Yanto pun membuka matanya secara perlahan. "Ini, saya lagi menunggu penumpang saya, belum bayar ongkos," ungkap Yanto sambil menunjukkan jarinya ke arah rumah perempuan itu. Betapa kaget Yanto saat melihat di rumah yang ia lihat sebelumnya ternyata merupakan komplek pemakaman yang oleh warga setempat disebut Dungus Wiru. Tiba-tiba tubuhnya lemas, keringat dingin pun keluar. Ia baru sadar bahwa selama ini ia menunggu di sebuah pemakaman yang oleh warga setempat terbilang angker. Setelah suasana hatinya agak tenang, Yanto kemudian menceritakan yang dialaminya dari sejak membawa penumpang perempuan dari bioskop Chandra hingga ke tempat tersebut. Yanto pun kemudian diantar ke rumahnya untuk beristirahat. Bagi warga setempat, peristiwa yang menimpa Yanto ini bukan pertama kali. Rupanya perempuan itu merupakan sosok kuntilanak penunggu pemakaman tersebut. Sudah beberapa tukang ojek dan tukang beca menjadi korban kuntilanak tersebut. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.